Saya lanjutkan obrolan terkait dengan sinyal dukungan Presiden Jokowi kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Bang Andre, tadi Anda menyebut bahwa sudah keputusan dari Partai Gerindra, Pak Prabowo harus menjadi calon presiden. Apakah ini kemudian artinya menutup kemungkinan kepada partai manapun atau sosok manapun kalau dia mau replace atau mengganti posisi capres, maka tidak mungkin, no way, Anda hanya bisa menjadi capres. Ini kan menjadi, apakah ini menjadi barrier buat partai manapun atau sosok manapun untuk bisa berkoalisi dengan Partai Gerindra? Ya, kan saya ingin tegaskan bahwasanya memang hasil Rapimnas kita memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Ini yang kami dukung dan kami usung dan menjadi keyakinan kami mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden. Bagaimana menjadikan Indonesia adil dan makmur ya dengan mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Jadi kita siap berkoalisi dengan seluruh partai politik yang ada. Kita siap membangun komunikasi dengan seluruh partai politik yang ada. Syaratnya satu, ya, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan tentu calon presidennya Prabowo Subianto. Ya, sudah. Nih Mas Adi ini sudah menutup buku bahwa ya harus, ini syarat utama adalah capresnya, kalaupun nanti nih sinyalemen dukungan ini kepada Pak Prabowo dan Pak Ganjar berarti harus Prabowo Ganjar nih kalau versinya Gerindra, Mas Adi. Demikian ya? Putusan kami sudah formal di Rapimnas. Nggak ada tuh putusan Rapimnas Partai Gerindra dukung Pak Prabowo jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Putusannya satu, dukung Pak Prabowo menjadi calon presiden Republik Indonesia. Dan itu yang akan kami lakukan, kami usung dan kami dukung dan kami kerja keras untuk mewujudkan di Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024. Oke, dari sudut pandang strategi marketing itu menguntungkan Gerindra atau tidak narasi demikian, Mas Adi? Ya tentu sangat menguntungkan bagi Gerindra, terutama untuk mengamankan posisi Pileg ya. Jadi sejak Prabowo Subianto ikut tanding dalam Pilpres, jadi Gerindra yang menjadi partai tidak terlampau signifikan dulu secara perlahan menjadi signifikan. 2009, 2014 dan 2019 itu saya kira cukup luar biasa. Jadi sebenarnya Gerindra itu seperti orang yang sekali mendayung dua pulau terlampaui, Pilpres ingin menang dan Pileg ingin menang juga. Tapi sampai saat ini yang belum kesampaian tentu bagaimana Prabowo Subianto jadi presiden. Itu pertama. Yang kedua bagi saya, Prabowo harga mati jadi capres itu memang ada argumentasinya. Kalau kita membaca angka-angka statistik, Prabowo kalau di drop sebagai cawapres, memang posisi pemilihnya banyak yang kabur, Christian. Tidak terlampau kembali ingin kepada Prabowo Subianto. Itu call politik paling tinggi bagi Prabowo adalah capres. Maka orang-orang yang selama ini suka dan ingin memilih Prabowo itu semakin ngegas. Jadi wajah Prabowo itu adalah wajah capres, berbeda dengan Ganjar Pranowo. Ganjar itu wajahnya bisa jadi dua, capres oke, cawapres pun juga oke. Artinya basis pemilih Ganjar tidak akan berkurang secara signifikan andai Ganjar Pranowo itu di drop sebagai calon wakil presiden di 2024. Tapi kan begini ceritanya, sekalipun Prabowo Subianto itu punya argumen capres, itu dengan satu catatan bahwa Prabowo dan Gerindra sudah mengunci tiket pencapresan, terutama dukungan partai 20%. Itu nggak gampang, Prestia. Tapi kalau tiba-tiba di end of the day-nya misalnya PKB nih sakit hati ataupun nggak nyaman karena Muhaimin Iskandar tidak diberikan posisi sebagai cawapresnya Prabowo, bukan tidak mungkin Gerindra itu harus mencari siapa penggantinya yang bisa melengkapi itu. Dalam posisi itu ya saya kira Gerindra tidak bisa bilang Prabowo itu adalah capres yang tidak tergantikan karena masih membutuhkan partai yang lain yang sangat mungkin posisi capres itu bisa dinego. Kan begitu ceritanya. Ya, nih berarti saya tanya Bang Andre. Berarti kita perlu tanya Bang Andre nih. Itu dengan asumsi ada PKB di dalamnya yang tidak akan kemana-mana. Nah itu. Kan itu saja. Nah itu pertanyaannya. Nih Bang Andre membuat narasi demikian karena percaya diri bahwa PKB ini adalah pasangan yang sangat loyal. Mau gimana pun pasti tetap bersama dengan Gerindra. Demikian? Christian, Adi, tadi saya sudah sampaikan keputusan Rapimnas Partai Gerindra itu mencalonkan Pak Prabowo menjadi calon presiden. Itu satu. Yang kedua, tentu ini patut kami syukuri. Kami Partai Gerindra sudah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, membangun yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan chemistry-nya bagus ya, komunikasinya baik, bahkan kami satu-satunya partai koalisi yang lebih maju dibandingkan koalisi lain. Kami sudah punya sekretariat bersama. Gitu Pak Prabowo
Gus Muhaimin sudah menghadiri acara Partai Gerindra yang dihadiri puluhan ribu kader Gerindra. Pak Prabowo juga sudah datang menghadiri acara yang dihadiri oleh puluhan ribu kader PKB. Dan komunikasi antar jubir, antar pimpinan partai terus dilakukan. Dan acara-acara di daerah, Gerindra bikin acara, teman-teman PKB datang, PKB bikin acara, teman-teman Gerindra datang. Jadi komunikasinya sangat baik. Alhamdulillah, patut disyukuri. Jadi kita punya dua kekuatan. Pertama, hasil rapimnas seperti ini. Yang kedua, ya koalisi kami sudah terbangun. Oke, dengan PKB ya. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Gus Muhaimin, dua tokoh ini yang akan menentukan siapa yang akan diusung. Beliau berdua menyampaikan koalisi ini terbuka dan terus berkomunikasi dengan seluruh kekuatan yang ada, seluruh partai politik yang lain, gitu loh. Ya, terbuka dengan partai lain asal capresnya tetap Pak Prabowo, itu kan ya mau disampaikan. Ya. Baik. Kalau di Gerindra jelas rapimnasnya Pak Prabowo calon presiden, bukan calon wakil presiden. Jadi jangan ditanya-tanya lagi. Iya. Itu tadi sudah disampaikan berkali-kali itu, Bang Andre. Jadi supaya presiden nggak nanya-nanya lagi gitu. Baik. Ini berarti nggak perlu dipertanyakan. Juga bikin pernyataan juga clear di mana-mana. Prabowo itu calon presiden, bukan calon wakil presiden. Nih Mas Adi, ini berarti menutup peluang Pak Ganjar menjadi capres yang bakal diusung oleh Gerindra, atau tadi menguatkan bahwa kalau memang dalam posisi nanti tawar-menawar, nih mungkin nggak Gerindra kemudian menerima misalnya posisi cawapres adalah Ganjar Pranowo. Mana yang paling mungkin? Ya itu tadi, Christian, kalau Ganjar diumumkan oleh PDIP sebagai calon presiden, tentu negosiasi untuk mengawinkan dengan Prabowo Subianto akan alot. Karena akan dihitung satu persatu. Dari segi partai misalnya, lebih kuatan mana antara PDIP dengan Gerindra. Kalau lihat elektabilitas 2019, tentu PDIP di atas. Gerindra kan begitu ceritanya. Bicara tentang elektabilitas capres perseorangan misalnya, tentu Ganjar Pranowo lebih di atas ketimbang Prabowo Subianto. Itu kan variabel-variabel yang secara gamblang semua orang tahu. Tapi kan bagi Gerindra, bagi Prabowo Subianto, bagi Bang Andre, Prabowo itu nggak mungkin turun kelas jadi cawapres, kan itu menjadi rumit. Negosiasi inilah yang sangat memungkinkan bahwa sekalipun kemesraan kemarin ditunjukkan bersama antara Ganjar, Prabowo, dan Jokowi, bukan berarti mereka harus saling berkoalisi. Itu tadi yang disebutkan, saling mungkin bahwa keduanya itu saling berhadapan-hadapan nantinya di Pilpres. Tentu berhadapan-hadapan dalam konteks semuanya adalah orang-orangnya Jokowi, all Jokowi's men. Siapapun yang menang mereka bisa dipastikan bisa melanjutkan semua legasi politik 2 periode yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah itu tadi, Bang Andre memang mengatakan Prabowo itu capres bukan cawapres. Itu hasil keputusan resmi dari Gerindra. Dengan satu catatan tentu saja, kalau Prabowo itu dapat tiket pencapresan. Tapi kalau belum mendapatkan tiket pencapresan, harga mati capres itu tentu bisa digoyang atau bisa harga kawan itu Bang Andre. Bisa nego, bisa kanan, bisa kiri, dan seterusnya. Saat ini saya kira memang Prabowo cukup confident sebagai capres karena ada Gerindra dan PKB yang ini menggenapi ambang batas presiden 20%. Dan kita tidak pernah membayangkan PKB itu iman politiknya apakah sampai Oktober-November mendaftar ke KPU atau misalnya dia bubar di tengah jalan. Karena pernyataan PKB ini kan berubah-berubah. Terus menyatakan solid dengan Prabowo Subianto, tapi mereka selalu mengatakan kalau Muhaimin Iskandar tidak jadi cawapres, maka sangat mungkin PKB itu akan berlabuh ke partai yang lain, akan berlabuh ke poros yang lain, bahkan mereka secara eksplisit mengatakan sangat mungkin mereka itu akan berkoalisi dengan poros perubahan yang mengincar posisi sebagai calon wakilnya Anies Baswedan. Kan itu statement-statement yang terang benderang, tidak hitam dan putih gitu seperti yang disampaikan oleh Bang Andre. Itu artinya apa? PKB ini kan suka bermain mata, bahkan bermain api gitu untuk menyelamatkan. Karena Muhaimin untuk 2024 bisa maju. Karena 2014, 2019, Muhaimin juga ingin maju. Tapi momentum dan perhubungan itu tidak pernah terwujud. Kan itu yang ditangkap oleh publik ya. Tuh Bang Andre, ini belum tentu loyal ini pasangan dari Gerindra ini. Belum tentu loyal, bisa masih goyang kata Bang Adi, Mas Adi. Bukan kata saya, itu PKB loh yang ngomongnya. Oh, kata PKB. Baik, kata PKB itu masih bisa melirik koalisi lain, Bang Andre. Tenang aja lah. Kita itu kan kata teman-teman pengawal politik. Yang kata jelas PKB, kata Mas Adi tadi. Kami yang menjalani komunikasi sangat baik, kita jauh lebih maju dibanding koalisi yang lain, bahkan kita sudah punya sekretariat bersama, bahkan beberapa hari yang lalu juru bicara
Partai Gerindra, juru bicara muda dan juru bicara muda Partai Gerindra dan juru bicara muda PKB juga melakukan acara yang sama. Ya. Jadi insya Allah kemesraan ini akan lanjut sampai pelaminan. Jadi tenang-tenang saja. Yang pasti koalisi ini akan memutuskan secara bersama-sama antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin siapa yang akan kita usung dan kita antarkan ke KPU. Ya, Bang Andre, tapi tadi kan ini kan katanya politik itu seni dengan seni segala kemungkinan. Kalau memang tadi kemungkinan yang Mas Adi ceritakan tadi, PKB katakanlah kemudian menyeberang ke koalisi lain, tidak jadi bersama-sama dengan Gerindra, bisa nggak ditawar Pak Prabowo jadi cawapres? Sekali lagi, putusan Rapimnas Partai Gerindra adalah Presiden Republik. Jadi jangan ditanya lagi, Presiden. Jadi bagi kami seluruh kader Partai Gerindra mendukung Pak Prabowo jadi calon presiden itu sudah final dan mengikat itu. Final dan mengikat sudah keputusan, udah kayak mirip ini ya, keputusan pengadilan ya. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan ditanyakan lagi. Kami berjuang dan meyakini bahwa Pak Prabowo ada solusi untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia pasca 2024. Makanya Pak Prabowo yang kami usung menjadi calon presiden Republik Indonesia. Dan saya rasa dukungan terus bertambah. Kita sudah buktikan kalau kita bicara survei Litbang Kompas ini, Pak Prabowo rebound. Bahkan yang rajin-rajin keliling juga sudah di bawah Pak Prabowo. Dan head to head juga Pak Prabowo juga lebih unggul. Dan insya Allah kita sudah meminta Pak Prabowo untuk lebih rajin berkeliling lagi. Seluruh kader turun ke lapangan menjelaskan alasan kenapa Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Dan kita lihat yang paling penting ini, di berbagai musra yang ada, musra relawan Pak Jokowi, hampir berbagai daerah, akhir-akhir ini yang menang selalu Pak Prabowo. Di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa kemesraan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dukungan yang diberikan Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu sudah mulai terimbas di lapangan. Bahwa dukung Pak Jokowi perlahan tapi pasti swing ke Pak Prabowo. Dan itu terbukti di berbagai musra projo yang ada di. Baik. Ini kalau Bang Andre percaya diri, Mas Adi. Kalau Bang Andre percaya diri bahwa ini akan lebih mudah nih, karena dengan Anda banyak endorse ini, lebih mudah untuk meminta pendukungnya Pak Jokowi, loyalisnya Pak Jokowi untuk kemudian pindah memilih atau memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Kalau harus head to head antara Ganjar Pranowo dan Prabowo, mana sih yang paling diterima di hati para loyalis Presiden Jokowi? Ya kalau membaca survei Litbang Kompas, karena Bang Andre tadi baru ngomong soal Litbang Kompas, ya head to headnya Prabowo butuh lebih kerja keras ya untuk mengejar ketertinggalannya dari Ganjar Pranowo. Jadi memang saat ini posisi Pak Prabowo itu sebagai runner up. Memang PR terbesarnya adalah bagaimana bisa merebut basis-basis konstituen pemilih Jokowi yang selama ini memang lebih banyak mendukung Ganjar Pranowo ketimbang Prabowo Subianto. Tapi ingat Christian, sejak Prabowo jadi Menhan, banyak juga pemilih-pemilih Jokowi yang mulai jatuh hati kepada Prabowo Subianto. Totalitas, loyalitas Prabowo Subianto yang dulu dipersepsikan sebagai orang yang mungkin juga akan menjadi troublemaker sejak jadi Menhan, secara perlahan kan ditunjukkan sebaliknya. Prabowo adalah orang yang kelihatan tegak lurus dengan Jokowi. Itu yang sepertinya sebagian pendukung Jokowi juga memilih Prabowo Subianto dalam konteks itu. Tapi kalau melihat iritan basis statistiknya, harus diakui karena Jokowi ini sama dengan Ganjar Pranowo, sama-sama PDIP, sama-sama bajunya merah, tentu totally secara mayoritas basis pemilihnya saling berdekatan dan saling beririsan. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang memang sejak awal mazhab dan partainya juga beda-beda. Tapi bahwa sedikit banyak pemilih Jokowi mulai ke Prabowo, ya kan itu yang sebenarnya harus dipikirkan. Bagaimana posisi Prabowo yang saat ini membutuhkan dukungan Jokowi, membutuhkan basis pemilih Jokowi yang saat ini ada di Ganjar, perlahan apakah bisa ditarik mendukung Prabowo Subianto, ataukah tetap berada di barisan Ganjar Pranowo. Jalan cukup terbuka, jalan masih panjang. Bang Andre banyak klaimnya, musra katanya menang banyak Prabowo adalah capres harga mati. Ini tinggal diuji ke depan, apakah harga yang cukup tinggi yang diberikan oleh Gerindra supaya Prabowo tetap maju dan meyakini akan menang di 2024
tinggal diuji apakah Mas Adi, itu singkat dia- saja, Mas Adi, singkat saja terakhir, pertanyaan terakhir Mas Adi. Kalau Anda punya kesempatan untuk memberikan masukan kepada Gerindra dengan endorse dengan sinyal dukungan Presiden Jokowi kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, kalau mau Anda memberikan advice secara realistis buat Gerindra, pilihan apa yang bakal Anda sodorkan kepada Gerindra? Langsung saja nerima seperti tadi kita obrolkan Ganjar Prabowo itu plus nanti mungkin bisa jadi siapapun penantangnya hanya ada satu putaran. Banyak juga yang melihat demikian. Ya tentu saja harus realistis bagi Gerindra. Jadi berkoalisi untuk menang, bukan untuk kalah. Itu saja catatannya. Kan yang membuat Gerindra misalnya Prabowo kalah 2 kali bertanding agak kurang realistis membaca sikap politik. Sekalipun ada klaim kemenangan, tapi KPU memutuskan Jokowi lah yang kemudian menang sebagai presiden 2 kali, 2014 dan 2019. Jadi bagi saya keyakinan ini harus ditopang oleh sebuah hal yang sifatnya realistis. Saya kira Gerindra pasti banyak feedback, banyak masukan, banyak input, punya data. Kalau memang end of the day-nya Prabowo Subianto di atas kertas bisa memastikan pertarungan, ya lanjut saja. Tapi kalau kalah, saya kira tentu butuh skenario lain. Bagaimana menyelamatkan kekuatan politik Gerindra dan tentu saja karir politik Prabowo Subianto ke depan. Kan itu saja, Christian ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Adi dan Bang Andre yang bergabung belakangan. Sayang sekali sebenarnya kita bisa ngobrol dari awal, tapi kami sudah menangkap. Kita ikuti bagaimana nanti ya teguhnya Gerindra menyampaikan narasi bahwa calon presiden adalah Prabowo Subianto. Kita lihat bagaimana peta politik ke depan. Terima kasih sekali lagi buat Anda berdua. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah nonton kami. Ini hari Jumat, berarti besok weekend. Saya ucapkan selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta Anda. Kita jumpa lagi Senin. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.